Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Bangka Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Saya Esti Kusminingsi dari SMP Negeri 3 Jebus. Dan saya Aji Darmawan dari SD Negeri 12 Parit 3. Saya Marga Sapitri dari TK Negeri Pembina Parit 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Bu Esti. Gimana kabarnya Bu Fit hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Hesti sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Fitri akan melakukan proses coaching hari ini kan? Ya betul Bu. Baik, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee itu nanti akan ada yang saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian proses coaching. Artinya apakah nanti dalam proses coaching apakah ibu sudah melakukan percakapan tersebut dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya akan melihat apakah ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai dengan kata coachee yang diberikan. Dan juga saya akan mendengar respon dari coachee apakah sudah memberikan jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum melakukan observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada ibu. Boleh Ibu? Tentu saja boleh Bu. Oke, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin ibu capai dalam proses coaching? Ya, kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan adalah presensi, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Baik, jadi kompetensi coaching yang ingin ibu kembangkan adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah Bu, di antara ketiganya ini kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin ibu kembangkan? Yang lebih spesifik adalah saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin coachee tersebut mendapatkan solusi dari permasalahannya. Coachee dapat mengetahui cara menyelesaikan atau menemukan strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coachee sudah mendapatkan atau menemukan strategi dan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, silakan Ibu melakukan proses coaching. Selamat siang Bu Marga. Selamat siang Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Aji sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ini Bu, kira-kira Ibu sibuk nggak ya hari ini? Oh ya Pak, kebetulan hari ini saya tidak terlalu sibuk. Apa yang bisa saya bantu Pak? Ini saya mau sedikit bercerita nih Bu kepada Ibu Marga. Gini Bu, saya merasa selama ini media pembelajaran yang saya gunakan kurang menarik karena saya lihat anak-anak cepat bosan. Oke, sebelum kita lanjut ke topik nih Pak, kira-kira tujuan dari pembicaraan kita hari ini apa yang akan Bapak capai? Saya ingin agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan anak-anak itu tidak bosan sehingga suasana di kelas menyenangkan Bu. Oke, menurut Bapak nih,
Media kira-kira nih, media yang menarik itu seperti apa? Media yang menarik menurut saya ya Bu ya, media yang beragam, banyak macam Bu, kemudian banyak juga warnanya, berbentuk medianya besar Bu. Oh, iya, oke. Saya sependapat dengan Pak Haji nih, karena media juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mengajar. Saya ingin tahu Bu, bagaimana cara mempersiapkan media pembelajaran yang menarik tersebut. Oke, jadi Bapak ingin tahu bagaimana cara mempersiapkan media pembelajaran yang menarik tersebut. Nah, seandainya nih media pembelajaran yang akan Bapak siapkan itu berada di level angka 1 sampai dengan 10. Kira-kira berada di angka berapa nih menurut Pak Haji? Menurut saya Bu, ada di level 5. Menurut Pak Haji di level 5. Kenapa begitu? Karena saya rasa media yang saya buatkan selama ini itu membosankan dan tidak menarik bagi anak-anak. Oh, begitu ya. Ya Bu, sepertinya begitu. Oke. Menurut Bapak nih, apa yang dapat Bapak lakukan agar media pembelajaran tersebut bisa menarik perhatian anak-anak? Saya rasa bisa membuat media pembelajaran tersebut dengan menarik seperti membuat PowerPoint dengan menggunakan tulisan yang lebih menarik seperti tulisan yang lebih besar dan menarik, kemudian menonton video ataupun menggunakan benda-benda nyata. Ide bagus tuh Pak. Kira-kira nih, adakah rekan Bapak yang bisa membantu untuk Bapak menyediakan media pembelajaran tersebut? Ada Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya. Wah, itu ide bagus sekali Pak. Kira-kira nih, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita siang ini? Awalnya saya bingung, setelah melakukan coaching bersama Ibu, saya sekarang paham apa yang harus saya lakukan agar media pembelajaran yang saya gunakan tidak membosankan bagi anak-anak. Oke Pak, kalau begitu semangat ya. Semoga Pak Haji berhasil dalam mengimplementasikan media pembelajaran yang Bapak inginkan. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik Bu Fitri, bagaimana dengan hasil dari coachingnya, sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Iya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, indikator yang saya dapatkan dalam proses coaching yaitu alur Tirta yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari coachee tersebut untuk menggali permasalahannya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan coachee tadi sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Ya. Nah, yang tadi saya amati juga sudah ada beberapa catatan. Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coachee, sudah mengidentifikasi permasalahan coachee, dan juga mengarahkan coachee untuk mencari rencana atau mencari langkah-langkah strategi tindakan apa yang harus dilakukannya, dan juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachee agar rencana aksi yang dilakukannya berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dan coachee tadi. Ibu sudah fokus, sudah adanya presence, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci dari coachee. Bagus sekali Bu ya apa yang Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu ke depannya dan diberi kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi. Kompetensi apa lagi ke depannya yang ingin dikembangkan dari proses coaching hari ini? Iya. Yang harus saya kembangkan, yang akan saya kembangkan kembali yaitu mendalami alur Tirta agar bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Mantap sekali Bu ya. Jadi Ibu ingin mendalami alur Tirta untuk bisa
bisa melakukan coaching lebih baik ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan menggunakan alur pita. Saya akhiri sampai sini Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ibu Esti, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Betul Pak. Oke baik, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Boleh Bu? Boleh. Oke, nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan ada yang saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nantinya saya juga akan mendengar respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi, sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Tentu saja boleh Pak. Oke, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu Pak adalah presence Pak ya, kehadiran penuh, meningkatkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan adalah presence, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Yang kedua Bu ya, di antara ketiganya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi ada dua indikator spesifik yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan ketiga Bu ya, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai itu Pak adalah saya ingin coaching tersebut menemukan solusi atau strategi dalam menyelesaikan permasalahannya, dan juga coaching mengetahui cara menyelesaikan masalah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Baik Bu. Jadi Ibu, indikator ketercapaian pada saat coaching sudah mendapatkan atau menemukan strategi dan solusi dari permasalahannya. Betul Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Ya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Ya Pak, terima kasih. Selamat siang Bu Esti, apa kabarnya? Selamat siang Bu Fitri, alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana kabar Bu Fitri? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu, ngomong-ngomong, kira-kira Ibu Hesti ada waktu nggak nih? Ada hal yang mau saya bicarakan dengan Ibu Hesti. Oh tentu Bu, kebetulan saya ada waktu luang hari ini. Apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, begini Bu, saya itu merasa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu, media pembelajaran yang digunakan itu, anak-anak itu kurang menarik, seperti mereka itu seperti cepat bosan gitu Bu. Kira-kira tujuan dari percakapan kita hari ini apa ya Bu ya? Yang ingin Ibu dapatkan? Oke, saya ingin agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan anak-anak itu tidak mudah bosan dan menarik, sehingga suasana itu menyenangkan. Menurut Bu Fitri sendiri, kira-kira media yang menarik itu seperti apa ya? Ya, menurut saya Bu ya, tentunya media itu yang digunakan itu agar menarik, tentunya beragam, kemudian banyak warna, kemudian tulisannya itu besar dan bentuk benda itu besar sehingga mudah kelihatan. Baik, jadi media yang menarik itu adalah media yang beragam, banyak warna, dan media besar ya. Artinya media itu sangat penting dalam keberhasilan mengajar. Iya Bu, saya ingin tahu nih Bu Esti, gimana cara mempersiapkan media pembelajaran itu sehingga media pembelajaran yang kita gunakan itu bisa menarik. Oke,
Jadi ibu mau tahu cara mempersiapkan media pembelajaran yang menarik. Nah, kira-kira Dib ya, bisa kita sebutkan skala media yang digunakan dengan angka 1 sampai 10. Kira-kira kondisi ibu sekarang dengan media yang seperti itu ada di level berapa? Menurut saya Bu ya, kondisi saat ini medianya yang saya gunakan itu berada di angka 5 Bu. Baik, kira-kira apa yang menyebabkan kok bisa dalam kondisi level 5? Ya seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu ya, anak-anak itu mudah bosen dan kelihatannya mereka itu kurang menyenangkan. Begitu Bu. Tidak menarik. Iya. Begitu ya Bu ya. Menurut ibu, apa yang dapat ibu lakukan atau strategi apa yang bisa ibu lakukan agar media yang ibu gunakan itu bisa menarik perhatian anak-anak? Menurut saya sih Bu ya, mungkin saya nantinya menggunakan PPT dengan tulisan dan warna yang banyak dan tulisan yang besar, atau juga saya bisa mengajak anak-anak menonton video atau dengan menggunakan benda nyata, dan bisa juga saya ajak anak-anak itu belajar di lingkungan sekitar Bu. Ide bagus itu Bu. Kira-kira adakah rekan ibu yang bisa diajak bekerja sama membantu ibu membuat media pembelajaran tersebut? Oh iya Bu, tentu ada. Nanti saya akan mengajak rekan-rekan guru saya untuk berkolaborasi dalam membuat media pembelajaran tersebut, sehingga media pembelajaran tersebut lebih menarik lagi. Ya, berarti ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya Bu ya. Ya, Nah Bu Fitri, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oh iya Bu, awalnya saya bingung. Setelah melakukan coaching bersama Ibu, saya sekarang paham apa yang harus saya lakukan agar media pembelajaran yang saya gunakan tidak membosankan bagi anak-anak. Oke, berarti ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan ibu dengan ide-ide cemerlang dari ibu sendiri ya Bu ya. Semangat Bu Fitri ya, semoga berhasil. Saya tunggu kabar selanjutnya dari ibu. Baik Bu, terima kasih. Nanti saya akan mengabari Ibu bagaimana perkembangan yang sudah saya lakukan, dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang telah Ibu siapkan bagi saya untuk dalam mendengarkan keluh kesah saya, dan terima kasih juga dari setelah melakukan coaching ini akhirnya saya mengetahui dan mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan. Ya, sama-sama Ibu, kita tutup saja ya percakapan kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, bagaimana hasil dari coachingnya? Sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan coaching bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Baik Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan setelah proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Indikator yang saya dapatkan dalam proses coaching tadi Pak, adanya alur cerita yang menanyakan tujuan, terus mencari identifikasi permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Kemudian saya menggali kompetensi coaching untuk menggali permasalahannya dan menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan bertanggung jawab. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, yang tadi saya amati juga sudah ada beberapa catatan Bu ya. Ibu menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan coach dan juga mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan yang apa yang harus dilakukan, dan juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya berjalan dengan baik. Oke, saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus, sudah ada presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci. Bagus sekali apa yang Ibu berikan kepada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu ke depannya ya Bu, dan diberi kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Satu lagi Bu ya, Ya, Pak. kompetensi apa lagi yang ke depannya yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya adalah Pak, mendalami alur kita supaya saya bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih baik dan mahir ke depannya. Oke,
mantap sekali Bu. Jadi Ibu ingin mendalami lagi alur tirta untuk bisa melakukan coaching lebih baik ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Sudah melakukan observasi dengan menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Gimana kabarnya Pak Aji hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Aji hari ini akan melakukan proses coaching ya? Betul Bu. Baik, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Pak? Boleh. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan ada yang saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nantinya saya juga akan mendengarkan respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi, sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh, Pak? Tentu saja boleh Bu. Baik. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan hari ini? Kompetensi inti coaching Bu yang ingin saya kembangkan adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Baik, jadi kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan adalah presence, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, di antara ketiganya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan juga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada dua indikator spesifik yang akan Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin coachee tersebut mendapatkan solusi dari permasalahannya. Coachee dapat mengetahui cara menyelesaikan atau menemukan strategi untuk menyelesaikan permasalahannya dengan penuh tanggung jawab. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah mendapatkan atau menemukan strategi dan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dan kemudian silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Oke Bu, iya Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Aji, apa kabarnya? Selamat siang juga Bu Esti, alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Aji. Pak Aji, kira-kira sibuk nggak ya sekarang? Karena saya ini mau cerita sedikit dengan Bapak. Oh tentu bisa Bu, kebetulan saya ada waktu nih. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak ya, saya ini merasa selama ini pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik karena anak-anak itu kelihatannya tampak cepat bosen Pak. Oke baik, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa media pembelajaran yang Ibu gunakan itu menarik ya Bu ya? Kurang menarik Pak. Kurang menarik ya, mohon maaf. Oke, tujuan dari pembicaraan ini apa yang ingin Ibu capai ya? Saya ingin Pak ya dari percakapan hari ini agar kegiatan pembelajaran itu nantinya yang saya laksanakan dengan anak-anak itu nanti tidak cepat bosan sehingga suasananya menjadi menyenangkan. Oke, menurut Ibu Esti, kira-kira media yang menarik itu seperti apa ya? Menurut saya media yang beragam, yang banyak warna, berbentuk media besar itu adalah media yang menarik. Oh ya, saya sependapat dengan Bu Esti karena media mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan mengajar. Ya.
Saya ingin tahu Pak, bagaimana cara mempersiapkan media pembelajaran yang menarik tersebut. Oke, jadi Ibu mau tahu bagaimana cara mempersiapkan media pembelajaran yang menarik ya Bu ya? Iya Pak. Nah, kira-kira nih, misalkan kita sebutkan skala media yang digunakan dengan angka 1 sampai 10 nih. Kira-kira ada di level angka berapa ya Bu ya? Menurut saya ada di level angka 5 Pak. Oh baik, menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan berada di level 5? Menurut saya mungkin medianya membosankan dan tidak menarik bagi anak-anak. Oh begitu Bu Iya ya. Pak, sepertinya begitu. Menurut Ibu, apa yang dapat Ibu lakukan agar media yang Ibu gunakan bisa menarik perhatian anak-anak? Saya rasa saya bisa membuat media pembelajaran tersebut secara menarik dengan menggunakan media PPT Pak. Terus menggunakan tulisan yang lebih besar, lebih berwarna, menonton video, ataupun menggunakan benda-benda nyata. Oke, ide bagus Bu. Kira-kira adakah rekan Ibu yang bisa membantu membuat media pembelajaran tersebut? Ada Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah ini. Wah, itu lebih bagus Bu. Nah, Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi percakapan hari ini ya Pak ya, yang tadinya saya bingung, terus setelah melakukan coaching dengan Bapak, saya sekarang paham apa yang akan saya lakukan agar media pembelajaran yang saya gunakan nanti tidak membosankan bagi anak-anak. Oke Bu, tetap semangat. Semoga berhasil ya. Terima kasih Pak. Baik Pak, bagaimana hasil dari coachingnya? Sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan coaching bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oke, baik Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai? Indikator yang saya dapatkan dalam proses coaching tadi yaitu saya ada menggunakan alur tirta yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari coachee tersebut untuk menggali permasalahannya. Jadi, Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, yang tadi saya amati juga sudah ada beberapa catatan ya Pak ya. Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coachee, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan coachee, dan juga mengarahkan coachee untuk mencari rencana atau tindakan apa yang harus dilakukan, dan juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachee agar rencana aksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Oke, saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coachee. Bapak sudah fokus, sudah ada presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan sesuai berbobot sesuai dengan kata kunci. Bagus sekali Pak Haji. Apa yang Bapak berikan pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan sukses selalu ke depannya dan diberi kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Satu lagi Pak ya, kompetensi apa lagi ke depannya yang ingin dikembangkan dari proses coaching hari ini? Menurut saya Bu, mendalami alur tirta agar bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Mantap sekali Pak. Jadi Bapak ingin mendalami lagi alur tirta untuk bisa melakukan coaching lebih baik ke depannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi dengan menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.